Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Kembali lagi di channel Klavos Malamoy bersama saya Guru Jemaat Andi Dimara di lokasi Resort Saoka. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita masuk dalam bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, syukur kepadamu Tuhan. Di saat ini di pantai Saoka ini Tuhan, hamba-Mu berdiri di pesisir pantai Saoka yang diterpa oleh ombak dan gelombang dan pasir yang putih. Kami hendak membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan mau berbicara melalui firman-Mu bagi kami sekalian, supaya oleh firman-Mu kami mendapat kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sekali lagi, pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dengan perikop pembacaan yaitu hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh adalah firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini. Bapak, Ibu, jemaat, saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Hidup orang Kristen, di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan dan kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diperlukan ketenangan. Sebab tanpa tenang, hidup kita akan kacau. Ketika hidup kita kacau, maka kita beribadah kepada Tuhan, kita menjadi orang Kristen asal-asalan saja. Karena hidup kita tidak tenang, karena kita tidak menguasai diri. Tetapi sebaliknya, kalau kita menguasai diri, kita menjadi tenang, maka kita akan beribadah dengan baik, kita akan melayani dengan baik, kita mampu untuk saling mengasihi, sebagaimana dengan firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara pendengar sekalian yang saya kasihi dalam kasih Kristus, sore hari ini biarlah firman Tuhan yang singkat di sore hari ini menolong Bapak Ibu sekalian untuk kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan, dan orang Kristen yang bisa diharapkan oleh Tuhan untuk terus memberitakan Injil sampai dimanapun. Tema kita, tema dari pembacaan kita tadi yaitu taat melayani ibadah. Ketaatan sangat penting sebagai orang Kristen, sebab tanpa ketaatan kita tidak bisa melayani ibadah dengan baik. Tanpa ketaatan kita tidak bisa memuliakan Tuhan dengan baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita taat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan pakai Bapak, Ibu, dan saya luar biasa untuk melayani Tuhan dimanapun, kapanpun, dan kemanapun kita pergi. Kita akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Karena pertama kita tenang, kita mampu saling mengasihi, kita taat, dan kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah di pantai Saoka ini saya ajak saudara-saudara sekalian melalui Klavos Malamoy. Klavos Malamoy, saya mengajak kita sekalian untuk mari kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Kita menjadi orang Kristen yang taat.
orang Kristen yang dengar-dengaran seperti Tuhan Yesus Kristus, yang setia, yang taat kepada Bapaknya, sehingga Tuhan Yesus mampu untuk menyelesaikan tugas penyelamatannya di tengah-tengah dunia dengan menderita, sengsara, mati, dipaku di bukit Golgota, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya ke surga, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menang dari segala penderitaan hidup di tengah-tengah dunia dan memberikan contoh teladan bagi kita. Mari saya mengajak kita sekali lagi, sebagai orang Kristen, kita juga membaca situasi dunia akhir-akhir ini sangat menakutkan. Situasi dunia saat ini juga sangat membuat kita bimbang dan ragu. Tetapi dengan Kristus, dengan Tuhan, kita mampu untuk menang karena Yesus ada selalu bersama dengan kita. Kiranya melalui khotbah saya yang singkat di Pantai Sauka, melalui kegiatan Klavos Malamoy, Tuhan memberkati pemirsa sekalian untuk selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Tetapi melalui Yesus, kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sebab Tuhan itu jugalah yang memanggil kita. Hidup orang Kristen. Semoga Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kasih kemurahan-Mu di Pantai Sauka ini Tuhan. Hamba-Mu bisa menyampaikan firman kebenaran-Mu dengan lebih dan kurangnya apa yang telah hamba perkatakan tadi Tuhan. Biarlah melalui kuat kuasa Roh Kudus Allah, Engkau menanamkan firman ini, benih firman ini di setiap hati para pendengar. Semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka beraktivitas, melalui firman ini kami diberikan motivasi dan semangat yang baru untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, untuk menjadi orang Kristen yang mampu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati kami semua, dan biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang dalam keluarga, suami, istri, anak-anak dan orang tua, selaku pimpinan bersama dengan bawahannya, dimanapun kami melakukan tugas-tugas kami. Kiranya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini sembahyang kami Bapa dari Pantai Sauka ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom, Tuhan berkati kita. Amin.